Halo pemirsa, senang sekali saya Kristi Pelealu hadir kembali untuk Anda di program Torang Pe Figur yang menghadirkan kepala-kepala daerah di Sulawesi Utara yang akan bertarung dalam Pilwako ataupun Pilkada di Sulawesi Utara. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon yang akan bertarung dalam Pilwako Manado 2020 dengan Pak Andre Angou. Sungguh suatu kesempatan yang baik pada hari ini kita bisa bersama-sama. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Terima kasih Kristi, sama-sama. Nah, Pak, ini maju di Pilwako Manado 2020. Sebelumnya adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang maju di Pilwako, Pak. Gimana kira-kira kenapa memilih untuk itu? Tidak sayang dengan jabatan sebelumnya, Pak? Jadi Kristi, tujuannya kan bukan jabatan, tujuannya itu untuk bekerja. Jadi kalau di eksekutif itu kan kita yang mengeksekusi. Nah, saya melihat ada kesempatan untuk saya bisa berbuat lebih. Saya turun langsung jadi eksekutor. Jadi saya mencalonkan diri sebagai wali kota Manado. Oke, mungkin bisa diceritakan awal mulanya sehingga kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Manado. Jadi awal mula berpolitik. Awal mula berpolitik itu karena ketidakpuasan saya terhadap keadaan yang ada. Jadi saya jalan-jalan ke mana-mana, saya berharapkan yang baik-baik yang saya lihat bisa saya buat di sini. Saya masuk di politik. Nah, selama ini saya di lembaga DPRD. Nah, tapi tentu dengan pemikiran-pemikiran, harapan-harapan yang untuk memperjuangkan seperti yang saya sampaikan itu, tujuan saya berpolitik untuk membuat daerah ini, bangsa ini turut berkontribusi terhadap pembangunan, memajukan bangsa ini, terutama di daerah ini tentunya. Nah, sekarang saya mendapat kesempatan untuk maju di wali kota Manado. Tentu itu merupakan kesempatan yang baik karena kalau jadi wali kota, kita adalah eksekutornya. Jadi peran kita bisa lebih besar. Dan peran kita lebih besar untuk sesuai tentu tujuan utama kita, tujuan awal kita untuk membuat kota ini menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau awal mulanya sendiri untuk maju di Pilwako Manado 2020, apakah diundang langsung oleh Pak Gubernur untuk maju atau seperti apa? Eh dari partai, Pak Gubernur kan ketua ketua DPD. Jadi dari partai, lalu kan memang pemilu barusan saya kan dapil kota Manado. Dan atas kepercayaan masyarakat, kebetulan saya mendapat suara yang cukup signifikan untuk dapil kota Manado ini, yang sama areanya dengan pilkada kota Manado. Jadi tentu dari partai melihat ya yang paling mungkin memenangkan ini ya saya mungkin. Oke, jadi itu awal mulanya ya Pak? Iya ya. Oke, nah selanjutnya kan kita kenal Pak Andre Angou ini adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Nah, yang belum diketahui masyarakat tentang Pak Andre sendiri, apa kira-kira mungkin dari latar belakangnya, bagaimana mungkin besar di Manadonya, mungkin bisa diceritakan? Saya rasa sih mungkin kebanyakan sudah kenal ya. Tapi saya rewind aja. Saya lahir di Rumah Sakit Teling, 23 Mei 71. Lalu ya besar di sini. Dari Rumah Sakit Teling ke Wawanasa dulu tinggal 2 tahun, pindah di Sario Tumpaan. Tinggal di Sario Tumpaan itu sekitar 12 tahun, lalu tinggal di Kelurahan Islam di Gunung Potong. Lalu tinggal di Jalan Sarapung sebelah Gereja Sentrum. Selesai saya SD, TK saya yang di Sario Tumpaan situ, yang di Kompleks Tentara. SD, SMP di Don Bosco, SMA di Rex Mundi. Kemudian saya ke Amerika, ke Los Angeles, saya kuliah di University of Southern California. Selesai bachelor, selesai master, tahun 94 saya kembali ke Indonesia. Kerja di Jakarta, di Arthur Andersen, di bagian consulting. Tahun 96
kembali ke Manado. Oke, berarti seharusnya sudah banyak mengetahui tentang seluk-beluk kota Manado begitu ya Pak? Oh tahu lah, karena saya kan berinteraksi di sini, saya tinggal di Manado. Ya. Nah, selanjutnya kan setelah sudah terpilih menjadi calon wali kota Manado. Nah, di benak Pak Andre Angus sendiri tadi kan sempat mengatakan bahwa sempat jalan-jalan begitu melihat banyak hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu ya. Apa yang paling menonjol yang dilihat pada waktu itu? Yang saya mau bikin untuk kota Manado, Yang terlihat belum diperbaiki di kota Manado sendiri. penataannya, penataan, pembangunan infrastrukturnya, trotoar, pemukiman, eh, pengelolaan sampah, itu hal-hal utama. Hal-hal utama yang nantinya Ya, akan diperbaiki. taman-taman, kan di sini jarang saya lihat taman. Oke. Nah, hal-hal itu yang nantinya menjadi juga program-program yang akan dikembangkan oleh Pak Andre Ya sendiri. tentu. Oke. Nah, kalau Pak Andre melihat saat ini, kan kalau tadi bicara tentang penataan Kota Manado. Nah, masalah yang paling sering ada di Kota Manado itu adalah masalah sampah saat ini. Apalagi di TPA sudah full begitu, tempat pembuangan akhirnya sudah full. Nah, rencana-rencana ataupun gagasan-gagasan apa yang akan diberikan oleh Pak Andre nanti? Jadi waktu saya di DPRD Provinsi, saya ketua DPRD Provinsi, kita sudah menganggarkan untuk membuat TPA regional. Sekarang lagi proses tender. Mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun lagi TPA regionalnya selesai. Jadi di TPA regional situ nanti sampah-sampah ini akan dibakar. Dibakar menghasilkan listrik. Kenapa dibikin TPA regional? Karena skala ekonomi. Kalau cuma Kota Manado punya sampah sendiri, skala ekonomi tidak masuk untuk bikin pembangkit listrik. Jadi nanti ada yang dari Bitung, dari Minut juga, sampah dari Manado, semua situ nanti akan dibikin pembangkit listrik di situ. Tapi itu masih sekitar 2-3 tahun lagi lah selesai. Kalau sekarang crash programnya tentu yang di Sumompo itu harus ditata. Akan tata seperti apa nantinya? Di sana lahan masih ada. Saya barusan ke sana, minggu lalu saya ke sana. Lalu di sana kan ada lahan juga yang sebenarnya baru dibeli oleh Pemkot 2 hektar. Itu juga belum dimanfaatkan. Kan tinggal ditata. Makanya mesti alat beratnya harus ada untuk menata supaya itu kita bisa pakai dulu. Lalu yang sudah selesai diisi tentu kita harus reklamasi itu. Maksudnya reklamasi apa? Jadi sampah-sampah itu kita tutup dulu dengan tanah subur. Nah, nanti kita buatkan taman. Nanti 2-3 tahun depan semua di situ kita buatkan taman. Tutup dengan tanah subur, bikin taman. Tempat yang kita sondir dulu, sondir itu tes kekuatan tanah. Tempat yang kita sondir kuat, kita bisa bangun rumah susun untuk masyarakat yang sekarang beraktivitas di situ untuk tinggal. Dan kalau cukup banyak rumah susunnya, bisa juga dari luar bisa masuk tinggal di situ. Tahan di situ dulu Pak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Torang Pe Figur.